أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa himzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji segala syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah terus menambahkan nikmat-nikmatnya bagi kita semuanya dan keluarga kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa dijaga iman Islam kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sadisatu wa ishrun. Ya. Makalah yang ke-26. Kila dikatakan kufranun ni'mati lu'mun wa suhbatul ahmaki syu'mun. Kufranun ni'mati lu'mun, mengkufurin nikmat, lu'mun, itu sebuah kehinaan. Kufur adalah menolak gitu, ya kan? Menolak apa? Menolak segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ai adamu syukri lin ni'mati dalilun ala danaatin nafsi. Ai maksudnya adalah, maksud kufur ya, maksud kufur itu adalah kufur nikmat. Adamu syukri li ni'mati, tidak memiliki, ya, adamu itu tidak memiliki syukri, rasa syukur. Lin ni'mati, terhadap nikmat-nikmat, terhadap nikmat. Dalilun ala danaatin nafsi, dalilun yang menjadi tanda ala danaatin nafsi, atas danaati kehinaan an-nafsi diri. Jadi orang yang kufur nikmat itu dikatakan seperti orang yang terhina gitu. Ada orang kalau dikasih rejeki kebanyakan kan kayaknya kurang gitu ya, ngeluh. Akhirnya kadang-kadang di pergaulan dibilangnya nggak pernah bersyukur ente. Jadi hal cemoohan itu di kalangan manusia. Dan ini bagaimana di mata Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan siapa yang kufur atas nikmat aku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Makanya orang-orang yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nih nggak ada habis-habisnya, kayaknya kurang mulu. Dia menyangka rasa kurang ini hal yang apa ya, kayak sesuatu yang lumrah gitu ya.
Padahal itu adalah kalau kita orang yang beriman itu menjadi satu buah ajab dari Allah gitu. Nggak ada kenyangnya, nggak ada puasnya. Akhirnya dia mencari hal-hal alternatif lain untuk menambah-nambah penghasilannya. Kalau belum dapat, kalau tidak mendapat dengan targetannya, dia kayak marah. Dan bahkan pekerjaannya dia jadi kayak lupa bahwasanya yang kasih rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Nikmat syukur itu harus selalu ada pada tiap diri manusia yang beriman. Agar apa? Agar hidupnya itu tentram, agar hidupnya itu selalu bahagia gitu. Makanya bahasa kita mah cukup gitu. Bahasa kita cukup, dan kita harus sadari cukup itu yang kasih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa cukup yang ada pada diri manusia itu yang memberikan adalah Allah, yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya begini, ada orang dengan penghasilannya pas-pasan, tapi dia punya anak hafiz Quran, anaknya mudah, disuruh sholatnya, disuruh ngajinya gampang, segala macam, urusan perut cukup walaupun dengan makan yang sederhana, segala macam, sehat jasmani, sehat rohani, jauh dari penyakit segala macam. Nah, inilah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang diberikan dengan sebab dia bersyukur. Jadi kebanyakan orang orientasinya adalah harta sih. Kalau masalah syukur gitu ya, orientasinya harta. Padahal enak makan, enak minum, enak tidur itu nikmat. Ada orang di rumah sakit, duitnya banyak, ya sakit. Nggak enak kan? Nggak bisa nikmatin dia. Ada orang kayanya luar biasa, kaya banget gitu ya, kaya, tapi tiap bulan berobat. Ada aja terus kadang-kadang nauzubillah sampai-sampai sering kemalingan apa gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya kufranun nikmati lu'mun. Orang yang kufur akan nikmat Allah itu menjadi tanda atas kehinaan dirinya. Wasuhbatul ahmaki. Wasuhbatul ahmaki, wasuhbatu, dan bersahabat atau berteman, al ahmaki, orang yang bodoh ya, orang yang bodoh, syu'mun, itu adalah kesialan, adalah kerugian. Kalau bahasa sial itu apa sih namanya? Apes. Teman sama orang bodoh tuh apes. Wa huwa wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi bikubhihi. Wa huwa, ya, orang yang bodoh itu, yang berteman orang bodoh itu, yaitu wadi'u syai'i, adalah orang yang menempatkan syai'i itu sesuatu fi ghairi mahallihi, ya, pada selain mahalihi, tempatnya, ma'a ilmi bikubhihi, ma'a, bersamaan, ilmi, dengan pengetahuan, bikubhihi, tentang jeleknya perkara itu gitu ya. Syu'mun, tadi apa sial gitu ya. Syu'mun itu maksudnya adalah ghairu mubarakin, tidak diberkahi, tidak diberkahi. Berteman dengan orang bodoh itu adalah suatu yang kesialan. Itu benar sama orang bodoh. Sama kayak gini, berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita akan kebagian wanginya. Berteman dengan orang bodoh, kenapa dibilang sial? Ya kita kebagian bodohnya. Nggak maju-maju kita, nggak maju-maju. Diajak jalan, kalau ditanya nggak tahu, bingung nih jalan mana ya gitu ya.
Kalau kita ngobrolin ini bingung, orang bodoh. Orang bodoh itu orang yang masa bodoh. Orang bodoh itu orang yang masa bodoh. Orang kalau tidak masa bodoh bukan orang bodoh. Kenapa? Kecenderungannya orang yang tidak masa bodoh adalah orang yang selalu ingin tahu segala perkara tentang kehidupan. Pasti dia akan belajar. Terutama untuk mengenal dirinya dan mengenal sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syu'mun disebut apa? Apes, sial. Maksudnya goyer mubarakin, yaitu orang yang tidak mendapatkan keberkahan. Kamarwa, sebagaimana diriwayatkan At-Tabarani, Imam Tabrani ya. An Bashiri, dari Bashir ya. Annahu, bahwasannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, isrimil ahmaqa. Isrimil ahmaqa. Putuskanlah ya, hubunganmu dengan orang bodoh. Karena kalimat isrim itu bikasril hamzati ya, dengan dikasrahkan huruf hamzahnya ya, isrim itu menjadi fi'il amar, kata perintah ya. Warai, dan huruf rohnya ai iqta, memutus gitu ya. Bener nggak? Iqta, memutus ya, memutuskanlah apa? Wuddahu, rasa cintanya, cinta kepada orang bodoh, cinta kepada teman yang bodoh. Makanya kita kalau hadir pada satu buah kelompok pertemanan, jadilah cahaya di situ. Jadilah cahaya di tempat orang-orang yang bodoh, orang yang nggak tahu gitu. Contohnya kita duduk nih, ngumpul, beduk azan Johor misalnya, Allahu Akbar gitu ya, azan. Azan nih gitu. Kita ngerasa yang tahu kewajiban sholat kita. Barangkali dengan cara begitu yang lain akan ngikut gitu. Kalau kita malah berteman dengan yang bodoh, dengan orang yang nggak tahu, ntar aja sholatnya ke bawah, kita malah yang ke bawah, ya udah hilang keberkahan gitu. Ngeri. Makanya iqta qata'a itu kan memutuskan. Iqta fi'il amr juga, wuddahu, mahabbah, cintaan kepada orang yang bodoh. Wal ma'na la tusahibuhu, maknanya gitu ya. Maknanya adalah la tusahibuhu, jangan kau berteman dengannya gitu, dengan orang bodoh itu. Likubhi qabih, jelek, likubhi sebab jelek ya, sebab jelek apa? Halatihi, tingkah lakunya jelek orang bodoh mah. Wali anna tiba'a, karena sesungguhnya gitu ya, orang bodoh itu tiba'a sarraqatun, mengikuti ya, karakternya itu tabiat. Tiba'a itu tabiat, karakternya ya. Sarraqatun, sarraqah itu mencuri ya. Sarraqatun itu karakter, itu gampang ya, namanya mencuri, sarraqah itu. Waqad yasriku ya, dan sungguh gitu, yasriku si orang bodoh tadi, yasriku mencuri apa? Tabuka, tabiatmu gitu ya, apa? Minhu, darinya. Jadi kalau seumpamanya kita masih berteman aja sama orang bodoh ya, karena tabiatnya itu, tabiat kita ini ya, tabiat kita akan ke bawah sama tabiat dia. Jadi ketularan bodoh. Ya udah, perumpamannya tadi, temen sama tukang minyak wangi, kita kebagian minyak wanginya. Temen sama apa misal contoh lain ya? Sama tukang bensin, main mulu di situ, nongkrong semulu, ya bau bensin. Padahal kita bukan jualan bensin gitu. Ya pokoknya perumpamaan-perumpamaan itu deh bisa di iniin. Bau madu gitu. Iya kan, contohnya kan awal orang makan awalnya kan coba-coba ya. Iya. Enggak hobi burung, temenan sama orang hobi main burung, jadi kicau mania dia. Jadi kicau mania tuh.
apalagi hobi main bola gitu ya, coba-coba main dengan pemain bola, ya lama-lama jadi pengen bisa main bola. Berteman dengan yang senangnya ngaji, senangnya mengaji, membaca Al-Quran, membaca kajian-kajian Islam, akan terbawa, akan termotivasi begitu. Berteman dengan orang yang ribut mulu di rumah tangganya, baik-baik, kepengaruh juga lama-lama. Pokoknya berteman sama orang bodoh jangan dah. Berteman sama orang bodoh lebih baik jangan terlalu dekat. Bahkan perintah Nabi adalah tadi apa? Isrim atau iqta, putus. Jangan dilanjut. Ya berteman aja tapi jangan sampai akrab, sekedar saja. Bersosialisasi. Tapi orang bodohnya pengen berteman sama orang pintar. Nah, itu dibalik. Kalau yang lu sanggup nggak perlu pengaruh sih oke. Iya. Berarti lu yang jadi orangnya. Orang bodoh mau berteman sama orang pintar berarti biasanya dia pengen ketularan. Pengen ketularan bisa. Yang bodohnya jadi pintar, yang benar jadi bodoh. Gitu ya. Memang begitu, dekat sama kiai. Dulu Kiai Aneh selalu bilang qoribu minal ustad qoribul jannah. Dekat sama ustad, dekat sama surga. Itu kiasan ustad tuh kalau lagi ngajar ngaji itu. Maksudnya apa? Ente dekat sama guru, sama kiai, insya Allah ketularan nanti, berkahnya bisa nanti, katanya gitu. Makanya jangan jauh-jauh sama ulama yang kemarin tuh, hukama sama para, pokoknya hukama dan ulama itu ya. Jangan jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa at-Tirmizi, dan meriwayatkan siapa Imam Tirmizi, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, anna Nabiyya, bahwasanya siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, qala bersabda, khoslatani, ada dua perkara. Nih, kata Nabi Muhammad itu ada dua perkara. Man kanata, ya, siapa orang yang ada apa itu ya? Dua perkara ya, barang siapa man barang siapa. Kanata, yang ada dua perkara itu fihi, di dalam dirinya gitu. Maksudnya dua perkara itu siapa orang yang memiliki dua perkara itu dalam dirinya. Katabahullahu syakiran sabiran. Katabahu, maka pasti ya, Allah gitu ya. Katabahullahu, maka pasti siapa Allah, syakiran, menulisnya gitu. Kataba itu kan menulis ya. Syakiran, menjadi orang, sebagai orang yang bersyukur. Sabiran, dan orang yang sabar. Waman lam takuna, waman lam, dan barang siapa lam takuna, yang tidak ada dua perkara itu yang pada dirinya itu ya, di dalam dirinya, fihi, di dalam dirinya, lam yaktubullahu syakiran wala sabiran, tidak Allah mencatat pada dirinya itu sebagai hamba yang bersyukur dan tidak hamba yang bersabar. Nah, siapa dia? Yaitu man nazara fi dinihi. Man nazara fi dinihi. Ya, barang siapa yang apa? Barang siapa nazara, melihat, yang melihat, man, siapa orang nazara, yang melihat fi dinihi, di dalam agamanya, ila, kepada man huwa fauqahu, kepada orang yang lebih tinggi darinya, faqtada bihi, maka ia mengikutinya, bihi itu, wa nazara fi dunyahu, ya, wa nazara fi dunyahu, dan ia melihat dalam masalah dunianya, ila, kepada man, kepada orang, huwa dunahu, orang yang lebih rendah darinya, wa nazara, dan melihat fi dunyahu, melihat di dalam kehidupan dunianya, ilaman huwa,
kepada orang yang fauqahu, lebih tinggi darinya. Fa'asifa alama fa'asifa, maka apa itu? Hah? Kecepatan ya? Ilaman huwa dunahu fahamidallah. Waman nazara fi dinihi, gitu ya. Waman, dan siapa orang nazara melihat fi dinihi, di dalam agamanya, gitu ya. Ila, kepada man, kepada seseorang, huwa dunahu, gitu ya, kepada agamanya. Tadi nyampe mana ya? Wa nazara fi dunyahu ilaman huwa dunahu fahamidallah. Kepada agamanya, kepada orang yang lebih tinggi darinya, lebih tinggi agamanya, gitu ya. Dunia. Dunahunya kan, man huwa dunahu ya. Ya, man huwa dunahu. Wa nazara, dan melihat fi dunyahu, ya, dan melihat di dunianya, gitu ya. Ila man huwa fauqahu, kepada orang yang lebih tinggi, gitu kan, bener nggak? Kepotong ya? Potong, Ustaz. Masih yang poin pertama. Bentar. Barang siapa yang melihat dalam agamanya, nazara fi dinihi, gitu ya, ilaman huwa, kepada orang yang dunahu, itu orang yang lebih rendah. Dunahu itu. Oh, itu udah poin kedua ya. Kelewat tadi saya ya. Kepada yang lebih rendah. Wa nazara, gitu ya. Wa nazara, dan melihat, gitu ya, benar nggak? Wa nazara, fi dunya, di dalam urusan dunia, dunyahu, fi dunyahu, di dalam urusan dunianya, ila, kepada man, kepada orang yang huwa fauqahu, yang di atasnya. Fa'asifa, kemudian ia menyesal, ala ma fatahu, atas perkara yang telah luput darinya. Luput itu bahasa lain apa? Luput itu nggak kena apa ngeles? Iya. Lalai. Yang berarti yang nggak dapat. Ya. Lam yaktubuhu, maka Allah tidak akan, lam yaktubuhu Allahu, maka Allah tidak akan, ya, tidak akan mencatatnya, syakiran, sebagai orang yang bersyukur, wala sabiran, dan juga tidak sebagai orang yang sabar. Hadal hadisu jami'un li jami' anwa'il khair, itu ya, benar nggak? Hadis ini, ya, hadis ini merangkum jami'ul li jami' anwa', daripada seluruh macam-macam al khair, kebaikan, ya, benar ya? Sama ya, ini. Jadi barang siapa yang melihat dalam agamanya, melihat dalam agamanya kepada orang yang lebih tinggi darinya, maka ia mengikutinya. Kita ngelihat orang ibadahnya lebih bagus, ya, sholatnya rajin, ngajinya rajin, harusnya kita termotivasi, merasa cemburu, timbul rasa cemburu sama dia. Cemburu kepada orang yang lebih soleh itu boleh. Iri sama orang yang lebih rajin ibadah kepada Allah itu boleh. Iri yang nggak boleh itu adalah iri kepada masalah urusan harta. Tapi kalau untuk dijadikan motivasi sebagai giat mencari rezeki kepada Allah, sah-sah aja. Makanya innamal a'malu binniyat. Tetapi kalau perkara melihat orang yang lebih alim, lebih dekat kepada Allah, takwa gitu, sebenarnya kita wajib cemburu agar kita termotivasi gitu loh. Jangan giliran diajak sholat, jawabnya sholat mah urusan masing-masing. Sholat urusan masing-masing. Ini ada cerita begini. Sekitar 2004 akhir ya, Desember lah. Enggak deng, 5 bulan yang lalu. Baru ini mah, ini kejadian nyata. Aneh yang lakuin soalnya. Saat itu
libur semester di pesantren itu, aneh nyempetin di hari Jumat itu habis sholat Jumat, aneh ke makam orang tua aneh, makam bapak di daerah sini nih, di dekat Pulau Keris ini. Nah, aneh sama anak-anak yang pertama si Uwais nih, ceritanya aneh penasaran, kok kok bapak aneh itu dikuburnya dikelilingin sama orang-orang tua semua nih. Samping kiri nenek ibunya, nenek kan. Samping kanan nenek juga, sampingnya nenek juga, di kakinya nenek juga. Saya bilang, akhirnya aneh kepo nih, penasaran, jangan-jangan di sini emang banyak nenek-nenek, aneh bilang gitu. Udah, aneh izin dah tuh sama yang ngurusin makam, tolong tungguin saya sebentar di sini, saya mau ngeliat nama-nama misan gitu kan. Akhirnya aneh baca-bacain tuh nama-nama misannya. Nah, rupanya ada nama misan yang nggak asing, ternyata itu uyut aneh sendiri. Nah, di sampingnya ada makam, aneh lupa namanya ya, pokoknya makam namanya perempuan. Nah, pas aneh sebut namanya itu, si tukang penjaga kuburnya langsung, "Tat, ini unik nih kuburan yang ini," katanya. "Uniknya kenapa, Pak?" Saya tanya gitu. Dulu waktu nguburin nih, ya, jadi waktu jadi ini belum terlalu tua meninggal, sekitar usia 30-an, 38-an meninggal. Dikubur di sini. Sudah sekitar 3 tahun apa tahunan lah gitu ya. Ibunya si mayit nih, si perempuan ini ibunya meninggal. Tapi ibunya punya wasiat. Nanti kalau saya meninggal, saya maunya dikuburin di samping makam anak saya yang perempuan. Tuh, betul lah dimakamin di situ. Waktu digali kuburan nih, kata si tukang ini jaga kubur. Jadi waktu digali kuburan buat ibunya nih, Tat, itu tangan yang gali kuburan pakai tangan kerok gitu, langsung ambrol di bawah tuh. Waktu mau bikin liang lahatnya. Waktu mau bikin liang lahat tiba-tiba langsung kayak lubang rayap dong, nggak lubang rayap. Rayap itu dalam tanah kan kalau dicolek ber gitu kan. Pas lama-lama ketemu jenazah. Bagian kepala dikorek terus. Ternyata masih utuh. Mayitnya masih utuh. Itu yang gali aja sampai lompat, ketakutan, kaget tuh, astagfirullahaladzim. Tanya-tanya nih makam masih utuh, padahal udah hampir tahunnya lama lah gitulah, gitu, tahunnya lama. Akhirnya dirapetin lagi, ibunya dikuburin di situ, nempel. Jadi makam anaknya sama ibunya nempel tuh, cuman dihijab sedikit sama tanah. Nah, clearnya kemarin aneh ikut ngajiin orang meninggal, ketemu lah sama orang asli situlah, maksudnya orang yang aneh kenal. Aneh tanya, aneh ceritain yang kayak begini. Apa jawabannya? Rupanya si perempuan ini yang di makam ini dulu semasa hidupnya adalah orang yang seneng baca Quran, bahkan seneng ngafalin Quran. Tuh. Jadi kalau kita ambil kiasan daripada di sini, makanya disebut sebagai orang yang syakiron, orang yang sobiron. Bahkan Allah menghadiahkan aja di dalam kuburnya aja itu kain kafannya masih utuh gitu, masih utuh, dan dia termotivasi dengan orang yang rajin baca Quran, orang yang belajar, orang yang sholatnya rajin, giat, orang yang baik dengan orang lain, dengan tetangganya gitu ya. Makanya barang siapa yang melihat dalam agamanya, urusan agamanya kepada orang yang lebih tinggi darinya, maka ia mengikutinya ya. Makanya dia akan mendapatkan, dicatat sama Allah sebagai orang yang syakiron dan sobiron gitu ya. Yang pertama begitu tuh. Nah, dan ia melihat dalam masalah dunianya kepada orang yang lebih rendah darinya, kemudian ia memuji kepada Allah atas perkara yang Allah telah melebihkan kepadanya. Maksudnya kita kalau ngelihat orang yang lebih di bawah gitu, kita timbul rasa syukur gitu loh. Ya Allah, alhamdulillah ternyata ada yang lebih susah daripada kita. Ya Allah, kita makan nasi sambal pakai ikan asin, kayaknya mau ngeluh nih, kayaknya mau marah nih. Sambil makan kita ngeliat berita, rupanya di Palestina orang malah susah makan. Ya Allah, tuh maksudnya begitu hadis Nabi ini.
Jadi kalau mau ngelihat sesuatu itu jangan ngelihat, kalau ngelihat orang sama orang tentang takwa, lihat sama orang yang lebih tekun takwanya. Kalau mau ngelihat urusan dunia, lihat yang di bawah. Dah, begitu intinya mau. Iya. Kalau sebaliknya, kalau kita tidak mengukurnya lewat situ, maka kita tidak dicatat sama Allah sebagai orang yang syakiran dan sobiron. Kenapa ada sobiron di situ? Karena ketika kita di dalam rasa syukur dengan fasilitas yang seadanya, gitu kan, dengan seadanya, sabar. Iya bener, sabar, biarin deh makan nasi sama garam juga. Yang penting di sampingnya ada ayam kan gitu. Ya sabar gitu ya. Oleh karenanya di ujung penghadis itu dijelaskan hadal hadis jami'un li jami'i anwa'il khair. Ya, hadal hadis ini jami'un li jami'il anwa'il khair, merangkum pada seluruh macam hadis tentang kebaikan. Ya Allah. Ada pertanyaan? Any question? Any question please? Masya Allah. Rata-rata ngeliatnya ke atas mulu kalau dunia ya. Ya, betul. Atau zaman flexing kali Ustaz sekarang ya. Zaman flexing. Flexing di status gitu ya. Nyari. Iya. Nganan kali-kali. Makanya jangan pada berteman. Jadi kalau ada orang nanya, iri boleh nggak sih? Boleh. Kan nanya kan, iri boleh nggak sih? Boleh. Sama siapa? Akhirat. Sama orang yang lebih alim, sama orang yang takwa, sama orang yang kerjanya rajin. Boleh iri nih. Pengen banyak rezekinya, kerjaannya cuma nongkrong aja, ngeluh, bikin status. Ya kita mah apa sih? Gitu. Pindah pada waktunya. Kayaknya begitu ya. Ya kita mah apa sih? Kita mah begini aja. Ya iya emang begitu aja. Kerjaannya kagak ngapa-ngapain. Kalau bangun tidur habis sholat subuh, dia berangkat kerja, ya kan? Apapun itu pekerjaannya ya, mau dia petani, mau dia seorang guru, mau dia tukang ojek, dia menjalankan syariat namanya tuh. Yeah. Nanti rezekinya ngikutin. Jangan selalu mematik-matikakan rezeki. Iya kan, matok-matok. Oh. Maksudnya memati-matikan rezeki itu, matematika rezekinya Allah itu nggak akan bisa kita tandingin. Entar giliran kita masang target nggak sesuai, kita kesel, kecewa. Makanya jalanin wae ikhtiar. Ya, dapatnya berapa ya emang segitu Allah kasihnya. Yang penting di situ ya Allah. Kalau di kacamata saya ini dikit nih ya Rob nih, 100.000 nih, dikit nih ya Rob. Tapi yang kasih cukup kamu ya Allah. Yang kasih cukup adalah Gusti Allah. 100.000 cukup buat sebulan, kira-kira cukup kan ya Allah? Sebulan kira-kira. Ya Allah alam bisawab. Ya kira-kira begitu. Itu kan ngadepin diri. Sabar dapat ya kan? Syukur dapat gitu. Dibelanjain ada lagi, dibelanjain ada lagi. Saya Nastamir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu sabi'atu wa ishrun, dan makalah yang ke-72 ya, 27 wa ishrun, sabi'atu wa ishrun yang 27. Qala syair. Ini ada syair ini. Qala syair min bahril kamil majzu. Baharnya bahar kamil. Jadi syair itu ada bahar tawil, macam-macam deh, cariin diri deh. Aneh juga lupa-lupa gitu. Kayak macam kita baca syair misalnya ya Rabbi bil Mustafa, itu syair dengan bahar tawil apa bahar apa gitu, banyak macamnya. Bahar kamil itu ya man bidunya hushtagol, kali itu mah barangkali gitu. Qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal, gitu. Barangkali ya, kalau salah mohon koreksi. Ya Rabbi min Mustafa. Ya kan? Ya man bidunya hushtagol, katanya. Ya man apa nih? Wahai orang bidunya hushtagol, yang sibuk dengan urusan dunia, ishtagol ya. Yang sibuk dengan urusan dunia. Qad gharrahu tulul amal. Qad sungguh ya. Sungguh apa? Gharrahu, menipu. Siapa? Tulul amal, angan-angan panjang.
orang yang katanya siapa orang yang sibuk dengan urusan dunia itu sesungguhnya telah tertipu padanya dengan angan-angan yang panjang. Aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal, ya. Aulam yazal fi ghaflatin, aulam yazal atau orang yang tidak yazal fi ghaflatin, tidak henti-hentinya fi ghaflah di dalam sibuk atau lalai. Ghaflah, iya, ghaflah itu lalai ya, atau orang yang tidak henti-hentinya di dalam kelalaian, lalai wae gitu, enggak udah-udah. Hatta dana minhul ajal, sampai dekat kepadanya ajal. Ya. Al mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal, gitu. Al mautu, maut itu, maut itu, kematian itu, yati baghtatan, itu datangnya, yati baghtatan, datangnya itu serentak gitu ya, datangnya itu serentak gitu. Wal qabru, dan kuburan itu sundukul amal, ya, itu seperti sunduk itu kotak ya, peti amal ya, peti amal, petinya amal. Kuburan itu seperti petinya isbir, isbir, maka engkau harus sabar ala ahwaliha, atas kengerian kuburan, kengerian kematian itu. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian illa bil ajal, kecuali sebab adanya ajal. Itu boleh tuh dijadiin status flexing, flexing. Tadi lagi ngomongin flexing kan? Flexing mah gini nih Sair. Boleh itu. Tidak ada kematian kecuali sebab adanya ajal. Iya, tidak ada kematian kecuali sebab adanya ajal. Ajal itu kan waktu artinya. Idza jaa ajalukum, kan, apabila telah datang waktu, kan, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, tidak bisa kau dulu-duluin atau minta request gitu, saya duluan dah gitu, matinya gitu, atau request saya belakangan dah gitu, nggak bisa. Kayaknya nggak ada yang request gitu. Requestnya mau tar-taran rata-rata. Udah panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Warawad Dailami, dan diriwayatkan dari Imam Ad-Dailami, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, tarkud dunya amaru minas sabri wa asyaddu minal hatmi as-suyufi fi sabilillah. Tarkud dunia, meninggalkan dunia itu, amru ya, amru itu amru min sabri, perkara ya, apa ya, lebih perkara yang pahit kali ya, yang sulit ya, minas sabri, dibandingkan dengan Sabar. kita bersabar gitu ya, dengan memiliki sifat sabar. Wa asyaddu minal hatmi, dan lebih berat ya, min hatmi, daripada apa tuh, iya, goresan ya, Goresan pedang. as-suyuf, pedang, min hatmi as-suyuf, dibandingkan dengan goresan pedang fi sabilillah, dalam berperang di jalan Allah. Bener ya, Rasul bilang ya, ninggalin dunia itu kayaknya sesuatu yang apa ya, lebih pahit dibandingkan sabar ya, dibandingkan sabar, dan lebih berat dibandingkan tadi apa, menggoreskan pedang ya, di jalan Allah. Perang di jalan. Wala yadrukuha, wala, dan janganlah apa, dan tidaklah dan tidak yatrukha, meninggalkan itu dunia ya, ahadun, seseorang pun, ila a'tahullahu, kecuali Allah a'tahu gitu, memberikan gitu, misla mayu'ti syuhada gitu. Seperti apa? Perkara semisal Seperti perkara yang telah
Diberikan pada yu'ti diberikan kepada seorang yang mati syahid. Watarkuha dan meninggalkan dunia, ya. Meninggalkan dunia itu killatul akli, yaitu dikit makan, ya. Ninggalin dunia itu dengan sedikit makan, sedikit makan. Wasyab'i dan rasa kenyang. Wabugdu sanai dan membenci. Bugdu itu membenci, ya. Asana'i itu puji-pujian. Minan nasi dari manusia tuh. Jadi kalau mau belajar ninggalin dunia itu, kalau makan jangan berlebihan, secukupnya aja makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, dan enggak gila dengan pujian orang, tidak punya rasa ingin ditokohkan, tidak punya perasaan rasa ingin diagung-agungkan. Oh, ini ustadz loh, kan saya ini ustadz loh, mimpin santri, punya pondok pesantren, situ harus cium tangan sambil nunduk misalnya. Situ harus tunduk apa kata saya. Waduh, Nabi aja kayaknya nggak begitu amat, ya. Ya contohnya begitulah, ya. Jadi nggak pengen dipandang manusia sebagai orang, ya akhirnya kan timbul rasa apa itu, ria, ya. Ingin dipandang kan. Wabugdu sanai minan nas, ya. Wabugdu sanai minan nas, membenci pujian daripada pujian manusia. Fa innahu man ahabbu sanai, fa innahu sesungguhnya man, ya, siapa orang, ya, ahabun nas yang senangnya dipuji, ya, senang dengan pujian, minan nasi daripada manusia, ya, senang dipuji-puji orang gitu, ya. Ahabbud dunya wa na'imaha, ahabbud dunya dialah orang yang mencintai dunia, wa na'imaha gitu, ya, wa na'imaha dan kenikmatannya dunia. Jadi orang itu kalau senangnya dipuji, senangnya dielu-eluhkan sama orang lain, ya kayak orang cinta dunia, kayak orang cinta gelar, senang dengan pangkat, dengan jabatan gitu, ya, dengan dan macam-macam. Itu kayak orang, ya, orang yang hubud dunia. Waman sarrahu, apa itu? Waman sarrahu dan siapa orang gitu, ya. Ya, waman sarrahu dan siapa orang, sarrahu, ya, yang telah melakukan atau bisa menyenangkannya, yang telah menyenangkannya, an-na'imu sebuah kenikmatan, kullan na'im, atas segala kenikmatan, fal yada'i dunya wa sana'a minan nas, ya. Maka ia harus meninggalkan, ya, dunia, keduniaan, wa sana'a minan nas dan pujian dari manusia. Jadi orang yang telah menyenangkan itu, yang menyenangkannya atau ingin mendapatkan sebuah kenikmatan atas segala kenikmatan, ya dia harus melakukan dua perkara itu. Nggak pengen dipandang orang, tujuannya ibadah karena Allah. Menjadi guru inginnya niat ibadah karena Allah, agar anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang terdidik gitu, ya, menjadikan estafetnya Rasulullah SAW gitu kan, warasatul anbiya wa ghairu dzalik, dan macam-macam yang lainnya. Nah, isinya hadis semua ini masih, ya. Kita habisin makalah yang ini dulu aja, ya. Satu lagi hadisnya itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'a Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam, wa ra'a diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Majah, ya, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanat niyatuhul akhirah, siapa orang yang ada pada dirinya itu niat untuk akhirat gitu, ya, kepada urusan akhirat, jama'allahu syamlahu, ya, jama'allahu
syamlahu, maka Allah akan mengumpulkan, jamaah itu mengumpulkan ya, syamlahu, ya, mengumpulkan urusannya gitu. Mencukupkan. Apa ya bahasanya ya, cukup ya, Mencukupkan. maka Allah akan mencukupkan urusannya gitu ya. Dalam hatinya. Ginahu ya, oh ginahu ya, gina itu kan kekayaan ya, penuh kaya gitu ya. Kalau orang yang tujuannya niatnya urusan akhirat ya, jama'allahu syamlahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi, maka Allah akan memberikannya rasa cukup gitu ya di dalam hatinya, fi qalbihi, di dalam hatinya. Wa atadhu dunya, ya, dan datang kepadanya itu apa? Dunia rogimah ya. Rogimah itu rasa hina gitu. Wa man kanat niyatuhu dunya, dan siapa orang yang ada pada niatnya itu dunia, urusan dunia gitu ya, untuk keduniaan, farraqallahu alaihi. Farraq itu artinya ini loh, apa? Memecah ya kan? Memecahkan kepadanya segala urusannya. Dan Allah akan Farakallahu alaihi amrahu, memecahkan segala urusannya, wa ja'ala faqrahu, dan menjadikan siman tadi faqrahu apa? kefakiran. Fakir. Baina ainaihi, di antara apa? Pandangan mata. Walam ya'tihi, dan tidak datang bagi siman minad dunya, dari dunia yang dia kejar itu, illa ma kutibalahu, ya, kecuali perkara yang ditetapkan untuknya. Jadi kagak nambah-nambah, Begitu baik. segitu aja. Jadi maksudnya perkara makatabahu, maksudnya perkara yang emang udah ditakdirkan Allah, rezekinya si fulan segini. Karena dia kerjanya adalah urusannya karena dunia, bukan karena Allah, maka ya udah mentok segitu aja. Bekalnya Allah kasih 10.000, ya udah 10.000 aja. Tapi kalau dia bekerja di dunia ini, tujuannya dunia ini bekerja nih ya, bekerja, semuanya diniatkan urusannya untuk urusan akhirat karena Allah maksudnya, maka Allah akan beri rasa cukup pada dirinya dengan penghasilan yang di mata manusia itu kayaknya kecil, tapi cukup mengcover kebutuhan hidupnya. Cukup. Nggak usah heran ngelihat orang hidupnya sederhana tapi bahagia, jalan-jalan mah lancar. Ya nggak? Saya teman saya itu. Oh gitu kan? Gitu, enak banget. Ya. Bayar listrik rumah ada, bayaran sekolah ada. Tapi kalau ditanya tabungan punya, enggak. Yang penting kan happy. Kan begitu kan? Tabungan ada nggak punya, apa yang mau ditabungin. Tapi giliran kalau lagi ada yang diperlukan, ada. Ini kayak ngomongin diri saya nih. Allah, mudah-mudahan ya gimana ya, pengen sih kita semua jadi orang kaya gitu ya. Cuman kaya yang bagaimana kalau Kaya yang nggak bikin pusing. kaya yang nggak bikin pusing ya. Ya mudah-mudahan kita bisa jadi orang kaya yang dermawan gitu ya. Kaya yang dermawan, sehingga kalau kita dermawan, kekayaan yang kita milikin dari Allah itu kita sadar itu tujuannya bukan buat kita sendiri tapi untuk ibadah, untuk akhirat gitu ya. Tujuannya untuk akhirat. Ya mudah-mudahan nih bab ini, makalah ini, dua makalah tadi ya. Ya, 26, Makalah 26 27 ini menjadi sebuah reminder ya. reminder. Nasihat nggak tuh? Pengingat. Iya kan? Dalam. Iya kan? Jadi alarm. iya, jadi reminder ataupun warning untuk kita semua. Nasihat ya. Iya, dikit-dikit lah. Nah, ini question please. Ada pertanyaan? For your info. Ini Wamangka natsniyatuh dunya wallahu alaihi amrohu, itu maksudnya apakah ketika dia berniat untuk dunia, apapun yang dia usahakan itu sia-sia apakah gitu ya? Yang dimaksudnya itu lebih dalamnya gimana Ustaz? Maksudnya Allah sebenarnya farok itu artinya
kan kalau bahasa farkun itu kan farik, ada doa gitu ya. Iya, cerai berai, perbedaan, dipisahkan gitu ya, dipisahkan. Kalau di sini kan Allah akan memecah gitu ya kepada siman tadi yang siapa yang niatnya untuk dunia kan, memecah kepada siman tadi, apa yang dipecah itunya segala urusannya gitu kan, segala urusannya. Maksudnya kayak nggak ada, ini orang kayak dibuat letih doang gitu. Nggak merasa cukup. Iya, dibuat capek aja gitu, capek aja kerja. Berangkat nggak ngelihat matahari, pulang nggak ngelihat matahari, tapi segitu-gitu. Iya, Tutup matahari. Kerja mulu kayak enggak gitu. kerja mulu. Nah, kalau jalan-jalan masih enak, Gus. Nggak kaya tapi jalan-jalan mulu. Kayaknya kaya bisa menikmati. Jadi kayaknya perasaannya kurang aja, Gus, kayaknya. Kan begini ya, ada orang nggak punya Alphard tapi naik Alphard, Ada. ada kan? Karena dia driver. Karena dia supir Alphard gitu. Iya, karena dia driver. Tahu dia tukang parkir. Iya. Iya, Milik dia. Marking, iya. Vale. Nah, ketika orang yang saya mah nggak punya Alphard, tapi saya sering naik Alphard, nggak perlu nyetim mobilnya, nggak mikirin ganti olinya, gitu kan? Tapi saya ngerasain naik Alphard. Nah, ketika hal yang sekecil itu, dia sadari ini adalah sebuah nikmat dari Allah. Itu janji Allah yang tadi di atas, maka Allah akan kata bahwa syakiran wasabiran. Syakiran, Allah kasih janji Allah ketika orang bersyukur ziyadah kan? La in syakartum la azidanakum. Di mana Allah tambah rasa nikmatnya karena syukur, nikmat lo nggak perlu beli mobilnya tapi lu udah ngerasain duduk di Alphardnya. Walaupun lu nggak jalan-jalan lama tapi lu udah ngerasain, lu bisa cerita sama orang, oh naik Alphard begini rasanya. Sobiron ya di mana? Timbul rasa sabar, nggak apa-apa dah, biarin dah, ini bukan mobil saya, tapi saya udah ngerasain ini. Rasa sabar yang Allah ciptakan di dalam hatinya tuh. Ya, sekarang belum punya, insya Allah nanti punya lah. Sabar. Ya kan? Itu kan kalimat sabar kan? Biarin deh sekarang mah apa ya, misalnya panas-panasan dulu, gerah-gerahan dulu. Yang penting kita sampai, biar kata naik motor butut juga, misalnya begitu kan? Ya kan? Kita lihat di belakangnya orang ngomong, ya Allah, dia mah enak punya motor ya, ke pasar ada motor, nggak pakai jalan kaki kayak saya, ya kan? Ada lagi ngomong yang naik sepeda, Iya. ya Allah enak naik motor, yang naik sepeda ngeluh begitu, yang jalan kaki enak punya sepeda. Nah, jalan kaki ditanya lagi. Yang jalan kaki tanya lagi sama yang nggak punya kaki. Ya Allah, kalau tanya lagi, enak banget nggak punya kaki tapi masih hidup iya, di kuburan. iya kan? Begitu jadi ngukurnya kalau urusannya. Kalau pertanyaan antum adalah tadi adalah ya nggak habis-habis gitu. Jadi kalau dilihat makalah keberapa tuh, aneh lupa di pertemuan keberapa tuh, maka Allah akan cabut keberkahan ala kasbihim ya, atas urusan atas hasil jeripayahnya tuh diambil sama Allah gara-gara dia berlaku tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak cuma lelah aja gitu-gitu aja. Dapatnya ya sebagaimana ketetapan rezekinya dia hidup di dunia, ya udah segitu aja, enggak ada tambah-tambah. Tidak bertambah-tambah. Jadi matematika kehidupan itu tentang rezeki segala macam itu. Rezeki itu jangan cuma dilihat dari sudut duit ya, dari sudut harta ya, jangan. Jadi rezeki itu dilihatnya luas, cara mengglobal ya, cara luas. Dua-duanya ya. Apanya tuh? Kalau misalnya kita nggak dikasih harta karena kita dianggap udah melanggar atau apa gitu kan, berarti ya udah dikasih rezeki segitu aja. Sama orang dikasih harta terus tapi dia ngerasa kurang-kurang, kayak di istijrot gitu loh. Oh, istidroj. Sama aja kan begitu, sebenarnya dua-duanya tuh cuman kasusnya aja beda kali gitu. Jadi gini, merasa berlebih tapi nggak pernah cukup, yang satu merasa kurang karena memang nggak ada hartanya gitu kali. iya,
Makanya sanggupkah si miskin gitu kan mengendalikan hawa nafsunya gitu ya, bertakwalah dia di dalam kemiskinan gitu kan. Sanggupkah si kaya mengendalikan hawa nafsunya, bertakwalah dia di dalam kekayaan gitu kan. Tapi lebih bahaya mana, Ustaz? Apa tuh? Sebenarnya kalau saya lihat sih lebih bahaya yang punya harta. Jangan salah. Kalau maksudnya dari dua ini, dua-duanya memang tidak enak. Gitu. Iya. Posisi yang tidak enak. Kalau miskin, Heeh. kemungkinan untuk lebih lalainya tuh lebih Kecil. dibanding orang yang punya harta, karena dia kan punya kekuasaan, punya apa dengan uang. Sama Dua-duanya sebenarnya. sama. Iya, dua-duanya sama. Nyuri. Iya. Orang miskin itu malah lebih dekat daripada Kemungkaran. kekafiran. Akhirnya dia lebih lari ke musyrik. Iya. Dibanding orang kaya. Orang kaya diuji daripada kekayaannya sendiri. Akhirnya timbul rasa sombong. Makanya dua-duanya juga mengerikan. Tapi yang lebih mengerikan orang udah miskin, kufur, syirik, nggak bertakwa kepada Allah, nggak sabar. Padahal innallaha ma'as-sabirin. Sekarang timbul pertanyaannya, lah bagaimana? Indonesia itu kuat nggak diuji dalam kemiskinan? Makanya doanya yaitu, ya Allah, kuatkanlah saya di dalam ketidakpunyaan. Yang penting saya jangan kau tinggalkan, jangan jauhkan diri saya darimu ya Allah. Begitu. Kan kisah-kisah daripada zaman-zaman dahulu udah banyak. Si Korun, contoh yang miskinnya ya. Kayaknya siapa? Fir'aun. Kalau sindirannya di mana? Ya Ratu Bilqis disindir sama Nabi Sulaiman. Lah kebayang. Tapi Korun itu bukannya dia setelah apa sih istilahnya lalai itu setelah dia kaya, Ustaz? Siapa? Korun. Iya. Dia kan tadi miskin dikasih kekayaan, nah dikasih kekayaan baru dia mulai itu. Bukan dalam keadaan miskin dia begitu. Iya, iya, makanya kita tidak bisa menjudge orang lebih gampang beribadah yang miskin dibanding orang-orang kaya. Nggak bisa begitu. Berarti yang bagusnya kaya. Karena iya, karena dua-duanya itu ujian, baik kaya baik miskin, kedua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang miskin kuat nggak di dalam miskinnya, apa sabarnya? Yang kaya sanggup enggak ya dengan kekayaannya, bisa nggak dia bersyukur, tidak kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya ujiannya cuma beda aja. Ya mudah-mudahan lah ya kita yang kaya eling gitu ya. Kalau apa-apa ingat, wah teman kita kayaknya nggak punya rokok nih, beliin gitu. Nah itu orang yang eling itu. Alhamdulillah gitu ya. Ingat sama tetangga sekeliling gitu ya. Yang miskin jangan belagu. Udah miskin belagu. Hidup lagi. Iya. Kiranya itu aja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, untuk saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. Kita beserta keluarga kita, keturunan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa, mudah segala kehidupan dunia sampai akhirat nanti penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi usbu'il qadim insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.